Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman. Di sini pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai minggu lalu, masih menggunakan project yang sama, yaitu form biodata. Cuman bedanya saat ini kita akan menambah fungsi insert atau add data di form kita. Jadi kita udah masuk ke dalam database yang kita pakai sendiri. Database yang kita pakai adalah MySQL. Jadi nanti ketika teman-teman input nama, jenis kelamin, dan pokoknya kalau teman-teman isi form ini, nanti isinya bakal tersimpan di dalam database, dan kita akan tampilin di UI-nya hasil inputan teman-teman gitu. Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai hal itu. Terus teman-teman, apa yang harus kalian lakuin? Pertama, kalian nyalain CMPP kalian. Buka CMPP kalian start Apache sama MySQL-nya. Terus kita buka PHP MyAdmin-nya. Selanjutnya kita bikin database kita. Kita kasih nama TextPWeb misalnya. Kita buat nama tabelnya mahasiswa, kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ID pertama bikin ID mahasiswa. Ini untuk primary key-nya ya teman-teman. Nggak harus ditampilin di sini kok. Ini cuma supaya punya primary key aja gitu. Nggak harus ditampilin karena kan primary key hal yang unik ya, dan nggak bisa diubah gitu. Terus nama, tipenya varchar ya teman-teman. Oh iya, di sini kayaknya 11. Varchar 30. Bedanya varchar sama teks itu apa? Varchar sendiri dia tipe data yang harus ditentuin panjangnya gitu. Nah, kalau teks dia nggak harus ditentuin panjangnya. Jadi terserah teman-teman mau pakai varchar atau teks. Cuman saran saya sih varchar, karena panjangnya sendiri itu makan memori juga teman-teman. Jadi dalam pembuatan database, biasanya kalau di real life ya kan, dalam pembuatan database kita harus mikirin juga memori yang kita gunain itu seberapa banyak gitu. Jadi sepinter-pinternya teman ngatur database supaya nggak makan memori banyak gitu. Terus jenis kelamin di sini saya pakai varchar dengan panjangnya 6. Sebenarnya bisa pakai int, jadi 0 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki, atau sebaliknya gitu. Cuman karena itu lumayan ribet, jadi kita pakai yang simple aja, pakai varchar ya. Terus tanggal lahir kita makainya date. Terus kota lahir varchar. Nah, untuk alamat kita makanya teks teman-teman. Kenapa? Karena alamat kan gak tentu ya, maksud saya ada alamat yang pendek, ada alamat yang panjang banget. Jadi yaudah kita makain teks aja. Dan alamat kan informasi yang penting, gak mungkin nanti kok ditentuin varchar 10 nanti bakal kepotong itu alamatnya tuh. Jadi ya udah kita kasih teks aja. Terus kita save. Jadi ya teman-teman, database TextPWeb kita tuh. Terus teman-teman buka text editor kalian buka project kalian yang kemarin.
Selanjutnya kita konfigurasi dulu pertama di auto. Di sini teman-teman tulis database. Oke. Selanjutnya di post PHP-nya teman-teman gantiin, tadinya kan welcome ya, teman-teman ganti example. Jadi ketika teman-teman running di browser yang muncul langsung ini, langsung si example ini, nggak welcome message-nya, langsung si form biodatanya gitu. Terus database.php. Di sini teman-teman username-nya database-nya tadi nama database kita TextPad. Oke, kita coba ya. Nih, kalau dia error kayak gini, berarti database-nya udah terkonek ya teman-teman, udah bisa gitu. Udah nambahnya. Selanjutnya kita ke main content kita. Main content view. Kita tadi di sini saya ganti ya teman-teman, kan di sini kota asal ya, saya ganti jadi kota lahir. Terus di sini teman-teman tambahin name-nya. Jenis kelamin, type, name, selanjutnya lagi name, tanggal lahir, kota lahir, name, kota. Lanjut iya, sudah kata aja. Lanjut tes area bla bla bla. Ini alamat. Oke, selesai teman-teman. Terus kita lanjut ke example model. Selanjutnya kita bikin di controllernya example model ya teman-teman, buat bikin nambahin fungsi add data.
sampel modal PHP. Oke, kita tambahin fungsi nama ini teman yang sebelah, sebentar ya teman-teman, yang sebelah kiri ya kan, ini kiri kan, sebelah kiri itu dia name dari database kalian tadi, atribut dari database kalian tadi itu. Nah, kalau yang sebelah kanan itu dia name dari form kalian, dari main content kalian ini nih. Tuh, yang sebelah kiri database, yang sebelah kiri dari main content kalian. Jenis kelamin, terus tanggal lahir, lumayan lama ya teman-teman, lumayan panjang codingan kali ini tuh. Belum nanti kita tambahin fungsi edit sama fungsi delete. Cuma kalau untuk sekarang kita fungsi ini dulu aja, kata. Oh ya teman-teman, tugas akhir kita tuh kalau tahun lalu dia project per kelompok, jadi virtual sebenarnya praktikumnya, nggak pertemuan kayak gini. Cuman semester ini baru diadain pertemuan. Nah, biasanya kalau project akhirnya tuh bikin web dan itu per kelompok kan. Cuma kalau sekarang dia individu teman-teman, dan harus pakai framework CI. Jadi bisa teman-teman persiapkan mau bikin apa, karena individu nggak kelompok. Oke, ini maksudnya si line ini maksudnya adalah dia nanti dari database bakal ke insert di tabel mahasiswa tadi teman-teman. Ini semua bakal ke insert di tabel mahasiswa yang ada di PHP admin tadi gitu. Terus kita bikin fungsi lagi public untuk ngambil datanya. Kalau tadi kan ini nambah ya, kalau ini kan nambah ya, add data. Nah, sekarang kita
ngambil datanya. Return this tb get nama tabel, lalu resultnya result array. Udah teman-teman. Selanjutnya kita ke example.php nya buat ngeload si add datanya tadi ya. Kita tambahin fungsi apa saja ya teman-teman biar cepat. Public function add data di select model, nama filenya tadi example model, terus di sini this example model add data. Oke, selanjutnya kita bikin, kita coba dulu ya bisa atau enggak, semoga aja bisa ya. Outlook. Oke, nggak bisa teman-teman. Oh ya, tadi kan saya bilang kalau sebelum teman-teman tambahin example model, pokoknya baru ngekonfigurasiin yang tadi awal, kan teman-teman saya bilang kalau di browsernya error itu berarti udah connect ke database-nya ya gitu. Kalau tadi emang error di kesalahan saya karena kurang kutip, cuman emang seharusnya error supaya tahu itu tanda udah connect atau belum ke database-nya. Tuh. Ini udah berhasil karena udah kita tambahin tadi example modelnya udah kita tambahin, fungsi-fungsinya udah kita bikin kan teman-teman, jadi dia berhasil kayak gini. Nah, kita coba input. Kita simpan, kita lihat di sini. Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Tadi ada error sedikit, jadi saya pause videonya karena tadi nggak masuk ke dalam database ya kan, jadi saya pause videonya biar nggak terlalu panjang. Jadi tadi errornya saya itu di ini benar-benar di sini teman-teman, ditambahin form actionnya ya teman-teman, form action base URL example add data, jadi ini mengacu ke ini, ke fungsi add data ini gitu. Terus ini udah benar,
bisa teman-teman lihat ya, ini juga udah benar. Oh iya, sama tadi kan example modelnya kalau nggak salah saya taruh di controller ya teman-teman. Nah itu teman-teman pindahin ya ke model. Nah, model nih teman-teman pindahin ke model gitu. Soalnya harusnya saya gitu, ini kan CI model ya, jadi taruhnya di model, cuma tadi saya taruhnya di controller, itu salah kalian, teman-teman pindahin ya. Terus yang konten itu aja sih teman-teman, errornya tadi di mana tuh. Terus kita coba ini ya, tambah data. Oke, kita lihat di database-nya. Nih, udah masuk ya teman-teman, udah bisa. Jadi saran saya teman-teman perhatiin lagi konfigurasi database-nya, di autoload-nya, terus di database ininya, terus di main kontennya. Yang penting tuh name-nya ini lah teman-teman, name-nya teman-teman perhatiin dan harus sesuai supaya di sini nggak error tuh. Terus bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nah selanjutnya kita akan bikin tabel untuk nampilin hasil inputannya. Tuh, kita simpan di view, kita tambah, kita bikin file baru namanya data mahasiswa.php. Terus kita bikin di header footernya mana, header footer nih. Ini kita ganti ya, terserah sih teman-teman ganti atau enggak. Ini saya ganti siswa. Terus di sini saya mau ganti data mahasiswa. Oke, kita bikin data mahasiswa. Oh ya, kan bentuknya table ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di getbootstrap.com, terus teman-teman nanti searching table di sini, terus teman-teman tinggal pilih mau table yang kayak gimana bentuknya tuh, jadi lebih gampang. Ini saya mau pakai untuk table yang kayak gini ya, jadi ini saya lepas. Terus saya kasih kontainernya dulu. Kontainer, terus dia bakal ngelink ke
base URL tutup kurung ini saya mau bikin button untuk tambah data ya. Selanjutnya kita bikin pas lagi untuk body-nya. Kita lanjutin ya teman-teman. Ini di header PHP-nya ini, di data mahasiswanya ini href teman-teman tambahin kayak gini. Sebentar. Di sini example data mahasiswa. Kita coba ya. Oke, saya lanjutin ya teman-teman. Tadi sempat error bagian dia nggak mau muncul, data mahasiswanya tuh nggak mau muncul, not found gitu page-nya. Karena apa? Karena di header di sini nih di navbar data mahasiswa ini belum di link ke file ini kan, belum di link. Jadi teman-teman tambahin base URL example / data mahasiswa, teman-teman tambahin, terus nanti di example.php nya teman-teman juga redirect, maksudnya adalah nanti si fungsi add data ini masuk ke dalam data mahasiswa.php ini, direct kayak ngelink ke data mahasiswa.php ini gitu. Terus teman-teman tambahin juga ini function data mahasiswa gitu. Ini nama tabel ya, mahasiswanya tuh nama tabelnya. Terus nanti dia ke example model untuk baca fungsi get datanya. Terus nanti dia ngeload juga ini header data mahasiswa footer. Ini teman-teman tambahinnya variabel data. Terus di sini di data mahasiswa.php nya tadi kan ini udah saya tambahinnya teman-teman. Karena kalau sambil ngetik lumayan lama juga, jadi saya tambahin di sini. Tadi kan button ya. Tadi kan saya tambahin button tambah data ya, yaitu untuk tambah data ini. Terus ini kan scope ini dapat dari tadi ini ya. Nih, nanti ini teman-teman ganti, edit sesuai dengan tabel yang ada di database tadi ya, atribut-atributnya apa aja. Terus sama tambahin aksi ya teman-teman buat nanti hapus sama editnya di pertemuan selanjutnya gitu. Terus
Di sini kita tambahin fungsi looping supaya ketika nanti kita input data di sini bisa langsung ke looping di sininya muncul gitu. Jadi supaya muncul berurutan, apa yang kita input muncul, apa yang kita input muncul gitu, kita pakai fungsi looping. Di PHP fungsi loopingnya itu for each, ada fungsi looping for each gitu. Ini mahasiswa ini variabel baru ya teman-teman, jadi disimpan ke dalam variabel baru dengan nama variabelnya MHS. Nah ini fungsi income-nya nih teman-teman, i++. Oke, ini kita masukin atribut yang sesuai dengan yang di database ya kan, karena kita nampilkan hasil dari database-nya itu kan. Nah ini nanti button edit sama hapusnya tuh. Ini button hapus, terus ini button editnya. Jangan lupa PHP and for each nya. Oke teman-teman, kita coba ya sekali lagi ya. Misalnya di sini kita input Julia, simpan data, langsung ke muncul di sini ya. Kenapa pas kita selesai nge-add data itu langsung ngedirect ke data mahasiswa ini? Kenapa? Karena di sini kita tambahin fungsi redirect tadi yang saya bilang, redirect data mahasiswa. Jadi pas kita nge-add data auto pindah ke data mahasiswa gitu. Jadi kesimpulannya, langkah-langkahnya karena tadi kepotong-potong itu karena saya ada error dan saya takut kelamaan di videonya, jadi saya offin dulu, pausein dulu videonya. Nah pertama yang teman-teman harus lakuin itu nyalain SMPP lah ya pasti. Terus teman-teman bikin database-nya di PHP My Admin. Kedua, teman-teman konfigurasiin database-nya di autoload, ini ditambahin. Terus di database-nya ini juga teman-teman hostname-nya, username-nya, sama nama database teman-teman. Terus tadi ada tambahan di rutenya kan, kalau tadi saya masih welcome, saya ganti jadi example, jadi ketika running di browser langsung muncul formnya gitu. Terus yang kedua yang teman-teman harus lakuin adalah di main content teman-teman kasih name-nya untuk setiap atribut formnya, teman-teman tambahin name gitu. Lanjut, terus teman-teman bikin example model di model ya kan, sebelah kiri itu atribut database, sebelah kanan itu nama atribut dari form kita gitu. Terus jangan lupa tambahin this db insert mahasiswa supaya ke input ke tabel mahasiswa ini data-datanya. Terus lanjut dari example model kita ke example PHP, kita tambahin fungsi add data ini dulu, fungsi add data ini dulu kita tambahin ya kan. Setelah itu nanti udah bisa ke input, kita bikin tampilan untuk hasil yang kita input. Teman-teman taruh di views, terus bikin file baru data mahasiswa.php. Lanjut teman-teman bikin tabelnya, bisa teman-teman bikin secara manual
atau teman-teman cari di Get Bootstrap tadi, langsung kopas aja gitu, tapi dan diedit isinya kayak gini nih. Terus di headernya teman-teman di navbarnya, supaya ketika diklik gini muncul hasilnya, muncul tampilannya, berarti teman-teman harus ngelink si navbar ini ke file data mahasiswa, di link kayak gini, href, pakai href tuh. Terus nah, supaya hasilnya muncul berkali-kali, maksud saya adalah ketika input data baru hasilnya muncul, itu kita menggunakan perulangan for each seperti ini. Jadi teman-teman fokus di sininya tuh. Terus ini adalah line code untuk button aksi yang kita belum tambahin fungsi-fungsinya, masih sekedar tampilan doang tuh. Lanjut ke example.php nya. Kan tadi kita udah bikin data mahasiswa.php, ya kan? Nah, supaya ngeload atau bisa jalan fungsinya, bisa jalan filenya, kita tambahin di example.php atau di controllernya fungsi data mahasiswa, dimana ngambil datanya dulu, get data dari tabel mahasiswa, terus nanti load di file data mahasiswa, muncul ke dalam file data mahasiswa ini. Tuh. Sekian teman-teman, silahkan dicoba, dan kalau ada kesusahan atau kurang jelas penjelasan saya dan ada error, bisa kita diskusikan via Google Meet. Oke. Sekian teman-teman sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga berhasil, dan semoga teman-teman paham ya logikanya kayak gimana. Terima kasih.